Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Ayu Febriana dari D3 Keperawatan kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian, struktur, dan fungsi komponen sel. Yang pertama, pengertian sel. Sel berasal dari kata Latin cella yang berarti ruangan kecil. Ukuran sel bermacam-macam dan bentuk sel juga bermacam-macam. Meskipun ukuran sel sangat kecil, strukturnya sangat rumit dan masing-masing bagian sel memiliki fungsi khusus. Misalnya mitokondria yang terdapat di dalam sel berfungsi sebagai penghasil energi, sedangkan lisosom berfungsi sebagai pencerna. Sel juga merupakan unit terkecil dari makhluk hidup yang dapat melaksanakan kehidupan. Sel disebut sebagai unit terkecil karena sudah tidak bisa lagi dibagi-bagi menjadi bagian yang lebih kecil yang berdiri sendiri. Sel juga disebut satuan struktural makhluk hidup. Sel juga disebut sebagai satuan fungsional makhluk hidup. Perkembangbiakan dilakukan melalui pembelahan sel, dan pembelahan sel dilakukan oleh organisme bersel satu mengadakan pembelahan secara langsung, sedangkan sel-sel pada organisme bersel banyak mengalami pembelahan secara mitosis. Lalu yang kedua, struktur sel. Ada yang pertama, struktur sel prokariotik. Semua sel prokariotik mempunyai membran plasma, nukleus berupa DNA dan RNA, dan sitoplasma yang mengandung ribosom. Sel prokariotik tidak memiliki membran inti. Karena tidak mempunyai membran inti, maka bahan inti yang berada di dalam sel mengadakan kontak langsung dengan protoplasma. Ciri lain dari prokariotik adalah tidak memiliki sistem endomembran, membran dalam, seperti retikulum, endoplasma, dan kompleks Golgi. Selain itu, sel prokariotik juga tidak memiliki mitokondria dan kloroplas, namun mempunyai struktur yang berfungsi sama, yaitu mesosom dan kromatofor. Adapun sel prokariotik sebagai berikut. Ini adalah foto atau gambar struktur sel prokariotik. Kemudian dinding sel. Dinding sel berfungsi sebagai pelindung dan pemberi bentuk yang tetap. Pada dinding sel terdapat pori-pori sebagai jalan keluar masuknya molekul-molekul. Lalu membran plasma. Membran sel atau membran plasma tersusun atas molekul lemak dan protein. Fungsinya sebagai pelindung molekuler sel terhadap lingkungan dan sekitarnya, dengan jalan mengatur lalu lintas molekul dan ion-ion dari dan ke dalam sel. Lalu ada sitoplasma. Sitoplasma tersusun atas air, protein, lemak, mineral, dan enzim-enzim yang dipergunakan untuk mencerna makanan secara ekstraseluler dan untuk melakukan proses metabolisme sel. Metabolisme terjadi proses penyusunan atau anabolisme dan penguraian atau katabolisme zat-zat. Lalu ada mesosom. Pada tempat tertentu, membran plasma melekuk ke dalam bentuk organel yang disebut mesosom. Mesosom itu berfungsi sebagai penghasil energi. Biasanya mesosom terletak di dekat dinding sel yang baru terbentuk pada zat pembelahan binar sel bakteri. Pada membran mesosom terdapat enzim-enzim pernapasan yang berperan dalam reaksi oksidasi untuk menghasilkan energi. Selanjutnya ada ribosom. Ribosom merupakan organel tempat berlangsungnya sintetis protein. Lalu ada DNA. Asam deoksiribonucleat atau deoksiribonukleik acid, disingkat DNA, merupakan persenyawaan yang tersusun atas gula deoksiribosa, fosfat, dan basa-basa nitrogen. DNA berfungsi sebagai pembawa informasi genetik, yakni sifat-sifat yang harus diwariskan pada keturunannya.
Lalu RNA, asam ribonukleat atau ribonucleic acid disingkat RNA merupakan persenyawaan hasil transkripsi DNA. Jadi bagian tertentu DNA melakukan transkripsi mengkopi diri membentuk RNA. RNA membawa kode-kode genetik sesuai dengan pesanan DNA. Selanjutnya, kode-kode genetik itu akan diterjemahkan dalam bentuk urutan asam amino dalam proses sintesis protein. Lalu ada struktur sel eukariotik. Perbedaan pokok antara sel prokariotik dan eukariotik adalah sel eukariotik memiliki membran inti, sedangkan sel prokariotik tidak. Selain itu, sel eukariotik memiliki sistem endomembran, yakni memiliki organel-organel bermembran seperti retikulum, endoplasma, kompleks Golgi, mitokondria, dan lisosom. Sel eukariotik juga memiliki sentriol, sedangkan sel prokariotik tidak. Adapun sel eukariotik meliputi sebagai berikut. Ini adalah foto atau gambar sel eukariotik. Lalu ada membran plasma. Membran plasma membatasi sel dengan lingkungan luar, bersifat semi atau selektif permeable, berfungsi mengatur pemasukan dan pengeluaran zat dalam dan keluar sel dengan cara difusi, osmosis, dan transport aktif. Membran plasma disusun oleh fosfolipid, protein, dan kolesterol. Lalu ada sitoplasma. Sitoplasma merupakan cairan sel yang berada di luar inti, terdiri atas air, zat-zat yang terlarut, serta berbagai macam organel sel hidup. Lalu ada nukleus. Ini inti sel atau nukleus merupakan organel terbesar yang berada di dalam sel nukleus berdiameter 10 mikrometer. Nukleus biasanya terletak di tengah sel dan berbentuk bulat dan oval. Sentriol merupakan organel yang dapat dilihat ketika sel mengadakan pembelahan. Pada fase tertentu, dalam daur hidupnya sentriol memiliki silia atau flagela. Sentriol hanya dijumpai pada sel hewan, sedangkan pada sel tumbuhan tidak. Lalu ada retikulum endoplasma. Retikulum berasal dari kata retikular yang berarti anyaman benang atau jala karena letaknya memusat pada bagian sitoplasma atau endoplasma. Maka disebut sebagai retikulum endoplasma, disingkat RE. RE hanya dijumpai di dalam sel eukariotik, baik sel hewan maupun sel tumbuhan. Lalu ada ribosom. Ribosom tersusun atas RNA ribosom atau RNA-R dan protein. Ribosom tidak memiliki membran. Lalu kompleks Golgi. Kompleks Golgi sering disebut Golgi saja. Pada sel tumbuhan, kompleks Golgi disebut diktiosom. Organel ini terletak di antara RE dan membran plasma. Lisosom atau liso sama dengan pencernaan dan soma adalah tubuh. Merupakan membran terbentuk kantong kecil yang berisi enzim hidrolitik yang disebut lisozim. Enzim ini berfungsi dalam pencernaan intrasel, yaitu mencerna zat-zat yang masuk dalam sel. Lalu ada badan mikro. Badan mikro disebut karena ukurannya yang kecil, hanya bergaris tengah 0,3 sampai 1,5 mikrometer. Badan mikro terdiri atas peroksisom dan glioksisom. Lalu mitokondria. Mitokondria merupakan penghasil energi atau ATP karena berfungsi untuk respirasi. Secara umum dapat dikatakan bahwa mitokondria berbentuk butiran atau benang. Mitokondria mempunyai sifat plastis, artinya bentuknya mudah berubah. Ukurannya seperti bakteri dengan diameter 0,5 sampai 1
mikrometer dan panjang 3-10 mikrometer. Lalu ada mikrotubulus dan mikrofilament. Mikrotubulus merupakan organel berbentuk tabung atau pipa yang panjangnya 2,5 mikrometer dengan diameter 2,5 nm. Tabung-tabung kecil itu tersusun atas protein yang dikenal sebagai tubulin. Selain mikrotubulus, yang juga berperan dalam gerakan sel adalah mikrofilament. Organel ini berbentuk benang-benang halus, tipis yang memanjang. Mikrofilament tersusun atas dua macam protein, yaitu aktin dan miosin. Mikrofilament banyak terdapat pada sel-sel otot dan juga membentuk rangka dalam pada sel. Diameter mikrofilament hanya 5 nm. Dan ini gambarnya yang terakhir. Lalu di sini saya akan membacakan tentang sel, yaitu tentang teori-teori tentang sel. Pada awalnya sel digambarkan pada tahun 1665 oleh seorang ilmuwan Inggris, Robert Hooke, yang telah meneliti irisan tipis gabus melalui mikroskop yang dirancangnya sendiri. Kata sel berasal dari kata Latin cellula yang berarti rongga atau ruangan. Pada tahun 1835, sebelum teori sel menjadi lengkap, John Evangelista Purkin melakukan pengamatan terhadap granula pada tanaman melalui mikroskop. Teori sel kemudian dikembangkan pada tahun 1839 oleh Matthias Jakob Schleiden dan Theodor Schwann yang mengatakan bahwa semua makhluk hidup atau organisme tersusun dari sel tunggal yang disebut uniseluler, atau lebih yang disebut multiseluler. Semua sel berasal dari sel yang telah ada sebelumnya. Di dalam sel terjadi fungsi-fungsi vital demi kelangsungan hidup organisme dan terdapat informasi mengenai regulasi fungsi tersebut yang dapat diteruskan pada generasi sel berikutnya. Yang pertama atau A, Robert Hooke, Inggris 1965, meneliti sayatan gabus di bawah mikroskop. Hasil pengamatannya ditemukan rongga-rongga yang disebut sel atau selula. B. Einstein 1880 menyatakan bahwa sel tidak hanya berarti sitos atau tempat yang berongga, tetapi juga berarti sela atau kantong yang berisi. Lalu C. Felix Durkheim, Perancis tahun 1835, meneliti beberapa jenis sel hidup yang menemukan isi dalam rongga sel tersebut, penyusunnya disebut sarkode. Lalu yang keempat ada Johannes Purkinje pada tahun 1787 sampai 1869 mengadakan perubahan nama sarkode menjadi protoplasma. Kemudian ada Matthias Schleiden atau ahli botani dan Theodor Schwann ahli zoologi. Tahun 1938 menemukan adanya kesamaan yang terdapat pada struktur tumbuhan dan hewan. Mereka mengajukan konsep bahwa makhluk hidup terdiri atas sel. Konsep yang diajukan disebut menunjukkan bahwa sel merupakan satuan struktural makhluk hidup. Lalu ada Robert Brown,
Skotlandia pada tahun 1831. Menemukan benda kecil yang melayang-layang pada protoplasma, yaitu inti atau nukleus. Lalu Max Schultz tahun 1825 sampai 1874, ahli anatomi, menyatakan sel merupakan kesatuan fungsional makhluk hidup. Dan yang terakhir dari teori tentang sel ada Rudolf Virchow pada tahun 1858, menyatakan bahwa setiap sel berasal dari sel sebelumnya atau omnis cellula ex cellula. Baiklah, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.